please CDA-nya itu dihapuskan dari ingatan kalian. Jadi kalian bisa fokus belajar. Maka di sini kita sudah sepakat tidak ada lagi yang namanya tadribun nisa, karena biasa nisa yang datang kepada kita bukan nisaul Arab afwan, yang tidak pernah tahu SMS, tidak pernah melihat laki-laki. Kita penjarakan dia, meskipun dipenjarakan tetap ada jendela terbuka. Wah, si Ucok cakep. Nah, si Ucoknya pun pas jalan bawa nasi, bawa apa, dengan gaya The Hero, kayak Rambo jalannya. Ya seperti itu keadaan fitnah. Apalagi mulai dari laki-lakinya yang mengirim surat, memberikan hadiah makanan, apa-apa, cari perhatian. Ya perempuannya kelepek-kelepek. Meskipun katanya salafiyah, menghafal Al-Quran. Alhasil tadribun nisa kita hapuskan. Namun jika ada yang datang ke sini dengan keluarganya, ingin belajar di masjid, atau kita nanti sediakan ma'had, seperti sekarang ma'had nisa ada. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di sini, maka anak-anak kita tetap belajar ada di ma'had nisa. Adapun dari luar dititipkan, Ustaz ini anak putri kita ya. Ya itulah, kita memenjarakan perempuan yang punya hawa nafsu, punya syahwah. Kita penjarakan, dibikin tembok, dibikin tutup seng dan sebagainya. Namun mereka main bola, mereka memotong rumput, mereka mengambil beras, tetap dilihat. Ya itulah. Akhirnya si fulan cakep ya. Si fulan demikian dan demikian. Dan si fulannya ini merasa dirinya diintip dari jendela, jalannya gagah. Yang tadinya jalannya bungkuk, kakinya main bola pincang, jadi nggak pincang. Alhasil seperti itu. Tidak bisa kita untuk membuat tadribu an-nisa kecuali yang datang dengan orang tuanya. Karena apa? Percuma. Mereka menghafal Al-Quran, di saat dibuka Al-Quran mau murojaah, ingat kamu. Membuka Al-Quran, ingat kamu. Makan sesuap, baru sesuap, ingat si fulan. Faedahnya apa? Mendingan di rumah. Dengan orang tuanya, membantu orang tuanya masak, kemudian selesai, menikah. Daripada di sini, jauh dari orang tuanya, bebas untuk melaksanakan ini dan itu. Dilihat dari maslahah dan mafsadah, malah mafsadahnya lebih besar. Dengan keberadaan tadribun nisa, mafsadahnya untuk perempuan itu sendiri. Dan untuk para laki-laki dari tulab itu sendiri. Maka beda kita dengan diaman. Diaman jangan sekali-kali kamu berbuat seperti itu, langsung ditodong oleh AK-47. Tahu AK-47? Senapan automatik Klasingkov 47 itu singkatannya. Yang biasa dipakai di negeri Yaman dan negara lain dari Rusia. Adapun dari Amerika M16. Adapun Indonesia buatan Pindad SS1, lebih baik dari semuanya. Katanya. Kita juga belum pernah nembak. Alhasil di sana ada yang berani SMS sama adiknya, langsung didatangi. Kalau di sini mungkin adiknya dipacari pun biasa saja. Terus bapaknya diapeli malam minggu pakai motor. Bapaknya biasa saja. Tapi pas anaknya bunting baru teriak-teriak. Tanggung jawab. Lah kemarin dibiarkan nonton sinema bareng malam-malam pulang jam 9, cuek saja. Pas anaknya bunting, tanggung jawab kamu. Kalau tidak, kita akan menindak keras. Baru sewot, kebakaran jenggot. Nah seperti itu keadaan di Indonesia. Dan para salafiyah yang memang fitrahnya seperti itu dari semenjak kecil, susah kita. Tapi waktu kita di Yaman, ya ada juga para umahat dan banat membawa ke masjid, namun dengan orang tua mereka.
Maka di tempat Syekh kami Mukbil tidak ada perempuan tadribun nisa khusus datang dari Hadramut khusus perawan, tidak ada. Datang dari Aden khusus perawan, tidak ada. Tapi dengan orang tuanya. Jadi berani lirik langsung ditabok sama orang tuanya. Berani menerima SMS si anak itu atau surat kaleng, maka kalengnya remuk, yang mengirimnya pun remuk. Jadi tidak ada fitnah. Nah, di sini antum kita ada tadribun nisa, malah kita jadi beban pusing. Sudah banatnya mengintip dari jendela, habis itu laki-lakinya jalannya jadi gaya tubuhnya, body language-nya lain, yang tadinya bungkuk, pas dilihat dari jendela jadi tegap. Wah, ini bahaya. Akhirnya hafalan mereka rusak. Baik yang putri, baik yang putra. Kenapa rusak? Setiap buka lembar ingat kamu. Jadi di mushaf yang ada hanya gambar dari kamu, baik dari pihak laki ataupun perempuan. Siapa yang merugi? Kita yang merugi. Kita mau mencetak dai, bukan mau mencetak. Di sini adalah orang-orang yang sakit-sakit hati dari pacaran dan sebagainya, bukan. Kita ingin mencetak dai yang menghafal Al-Quran dan Sunnah, maka kita yang malah rugi. Anak-anak menjadi hafalannya rusak, dan setiap lewat kepada pondok nisa, lempar sana, lempar sini, surat kaleng dan sebagainya. Dan para nisa pun datang ke masjid, setelah selesai menulis balasan, disimpan di bawah karpet. Ketahuan sama istri, ini surat siapa? Ini ditujukan kepada siapa dan sebagainya. Alhasil kita tutup. Namun bagi mereka yang datang ke sini dan membawa anak-anaknya, ahlan wa sahlan. Silahkan belajar, karena maslahah dan mafsadahnya lebih besar. Maka selesai dari kembali ke permasalahan qiraah al-asyarah. Maka inilah dari qiraah al-ikhlas, surat al-ikhlas, dari permasalahan ikhtilaf qiraah al-asyarah. Dan sebelum kita simpulkan, dari dulu kita telah menjelaskan siapa para rawi-rawi, dan kebetulan di sini Ya'qub al-Hadrami telah kita sebutkan, Hafs an Asim telah kita sebutkan, Wars an Nafi', Khalaf an Hamzah. Kebetulan di sini disebutkan Khalaf al-Ashir. Ya. Maka qiraah Ya'qub dengan Khalaf al-Ashir ataupun Khalaf al-Bazzar sama. Diganti dengan Hamzah, wawunya bukan kufuan tapi Hamzah, dan fa-nya didomahkan. Berbeda dengan jumhur. Jumhur sama, diganti dengan Hamzah namun fa-nya didomahkan. Di sini qiraah Ya'qub dan Khalaf al-Ashir atau al-Bazzar disukunkan jadi kuf'an ahad. Nah, di sini pertanyaan besar, siapa Khalaf al-Ashir? Di sini belum kita berikan kan biodatanya. Maka biodatanya Khalaf al-Ashir, dia adalah Khalaf ibnu Hisham al-Bazzar, Abu Muhammad kunyahnya. Dan dia meninggal di tahun 229. Maka dia di bawah dari seperti Imam Al-Bukhari. Ataupun masih di atas Imam Al-Bukhari di Tabaqah yang ke-10. Dan dia masyhur dengan Khalaf al-Ashir karena para ulama menjadikan dia dari 10 yang ke-10 dari qiraah al-asyarah. Orang yang ke-10 maka dilaqabi dengan al-Ashir yang 10 untuk memudahkan ingatan. Dan kedudukan beliau barakallahu fikum dari ilmu hadis, maka beliau termasuk rawi yang thiqah. Dan guru-guru beliau, agar kita tahu tabaqahnya,
Maka dari guru beliau adalah Imam Malik Ibnu Anas, wa Abu Awanah al-Yaskuri, Waddah, wa Hamad Ibnu Zaid, wa kadhalika Abul Ahwas, dan yang lainnya. Maka dia bisa kita katakan di tabaqah yang ke-9 atau ke-10, dan dari murid-muridnya adalah yang dekat dia ke-9. Maka dari murid-muridnya adalah Imam Muslim dan Abu Dawud As-Sijistani dan Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan juga Abu Ya'la Al-Mausuli dan yang lainnya. Dan Khalaf Ibnu Hisham Al-Bazzar atau Al-Ashir, selain dari imam di dalam qiraah yang dimasukkan kepada qiraah Al-Asyarah, maka dia juga thiqatun fil hadis. Jadi itu kelebihannya. Dari segi ilmu hadis juga dia thiqah. Telah dithiqahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Dan juga kana Ahmad yaktubu anhu. Dan disebutkan wa kana minal hufad al-mutqinin, dari hufad yang mutkin. Dan begitupun Imam Ahmad di saat ditanya tentang orang ini, yakni Khalaf Ibnu Hisham Al-Bazzar Al-Ashir, qala wallah indana thiqah al-amin, demi Allah dia bagi kami adalah orang yang thiqah dan terpercaya. Bahkan Imam Muslim telah mengeluarkan hadisnya dari Khalaf Ibnu Hisham di riwayat Sahih Muslim. Dan Imam Muslim mengeluarkan dari rawi ini. Maka dia seorang muhaddits dan imam fil qiraah. Dan Abu Daud pun telah meriwayatkan di dalam sunannya, di Sunan Abi Daud. Baqiya sanaduhu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung karena dia termasuk dari yang paling muda, maka sanadnya kepada Nabi lebih panjang dan jauh. Dan sanad-sanadnya kalau dihitung, nanti dia bertemu kepada Asim Ibnu Abi Nujud, seperti qiraahnya Hafiz an Asim. Nah, dari Asim sama bertemu dengan Nabi, maka sanadnya bersambung, bertemu kepada Asim dan Asim kepada Nabi, sama sanadnya. Dan siapa muridnya yang masyhur yang meriwayatkan? Ada dua. Yang pertama Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Marwazi. Maka ini murid yang masyhur dari Khalaf, Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Marwazi. Dan dia dalam keadaan rawi yang thiqah. Dan begitupun yang kedua Idris Ibnu Abdul Karim Al-Baghdadi. Kalau tadi Al-Marwazi, Ishaq, di sini Idris Al-Baghdadi dari Baghdad di Irak. Dan dia pun rawi yang thiqah. Ditanya Ad-Darqutni tentang Idris, huwa thiqatun wa fawqa thiqah bidarajah. Maka dia di atas dari thiqah. Maka inilah dari biodata tentang Khalaf Ibnu Hisham, Imamul Qiraah yang ke-10, dilaqabi dengan Al-Ashir, untuk membedakan bahwa dia yang ke-10. Maka dari Qiraah Al-Asyarah yang ke-10, yang 3 tambahan dari 7 adalah Abu Ja'far, Ya'qub, Al-Basri, Al-Hadrami, dan ditambah Khalaf Al-Ashir yang ke-10. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka kita tutup pelajaran kita dengan pembacaan dari apa yang kita telah bedakan tadi,
atau insya Allah di pelajaran yang akan datang kita berikan ringkasan. Maka selesai dari pelajaran Al-Ikhlas, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan memberikan ringkasan dari awal dari 5 qura yang berbeda. Di antaranya jumhur yang 5 bersama 5 yang lainnya. Insya Allah kita talkhis, dan insya Allah sekalian waktu itu pun kita ujikan Al-Falaq. Besok masih hari Kamis. Besok ujian Al-Falaq, dan kita berikan talkhis dari surat Al-Ikhlas. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka